Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Awalnya saya sebelum memakai Klinos, saya memakai produk BBM jenis Pertalite dengan mengisi BBM sebesar 300.000 dengan kapasitas tangki 39,21 liter. Awalnya mobil saya hanya mampu menempuh jarak 470,8 kilo ya. Namun setelah memakai produk Klinos, mobil saya dengan mengisi BBM sebesar 300.000 Pertalite dengan jumlah konsumsi tangki BBM sebesar 39,21 liter juga. Mobil saya mampu menempuh jarak sejauh 543,7 kilo. Bisa dilihat. Artinya di sini ada kelebihan konsumsi BBM sejauh 72,9 kilo ya. Hal ini sangat membantu saya dalam perjalanan dan menghemat BBM. Saya sarankan untuk teman-teman agar tidak ragu-ragu untuk memakai produk Klinos. Klinos mantap. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang belum tidur. Malam ini yang akan saya bahas adalah tentang relaksasi kredit. Sebetulnya saya baru ini ya tahu ada istilah kredit yang bisa direlaksasi gitu ya. Saya pikir relaksasi itu kayak pijet aja, pijet refleksi misalnya gitu. Musik relaksasi. Nah, ini ada relaksasi kredit itu. Tapi itu sebuah upaya yang cukup bagus sih menurut saya. Gimana apa yang harus kita lakukan? Terus kemudian sikap kita seperti apa? Ya, masalahnya yang terjadi di lapangan seperti apa? Nah, ini yang malam hari ini coba akan saya bahas sama Anda, tapi sebelumnya saya sapa dulu teman-teman yang sudah hadir. Ada Pak Itang Nur Hakim, selamat malam. Bulan, apa kabar Bulan? Kemudian siapa nih, Pak Asep Sofyan. Ya, selamat malam semuanya. Bagi Anda yang belum tidur, Anda bisa lihat ya sebentar tentang belajar kita tentang relaksasi kredit yang sudah diluncurkan oleh pemerintah, sudah digaungkan sama pemerintah, dan di awal memang kita mendapatkan sedikit permasalahan karena dari pihak perbankan juga bingung juga gitu kalau relaksasi kredit 1 tahun gitu ya. Yang terjadi adalah mereka nggak bisa beroperasional gitu, dan dampaknya kalau semua pihak melaksanakan relaksasi kredit maka akan terjadi apa istilahnya, akan terjadi sesuatu yang berat sekali ya secara ekonomi, tentunya seperti itu. Kemudian langkah kita seperti apa ya jika Anda masih punya angsuran ya, terus apa namanya, kita mau ikut ya. Videonya patah-patah katanya, coba saya cek dulu ya. Oh iya, videonya agak patah-patah. Masih bisa setting ya, bentar. Oke. Ini sebentar, saya cek dulu. Bisa nggak saya ubah? Mudah-mudahan masih bisa diubah. Nah, kalau ini udah nggak patah-patah sih. Udah oke ini. Kegedean resolusi aja. Ya. Nah, saya setting dulu ya. Oke. Ya. Udah oke ya? Udah nggak patah-patah ya? Yang penting videonya nggak poco-poco gitu. Oke, saya lanjut ya. Tentang relaksasi kredit. Nah, gitu ya, relaksasi kredit. Gimana? Udah masih patah-patah nggak nih? Kayaknya enggak deh.
Oke. Baik, sebetulnya apa yang bisa direlaksasi? Maksudnya apa sih relaksasi itu? Relaksasi ada keringanan ya, keringanan karena kita tahu sekarang ini seluruh dunia mengalami satu kondisi yang serupa, yaitu semuanya kena virus, semua negara ya, virusnya menyebar di semua negara. Bahkan hari ini pada saat saya live streaming itu seluruh dunia sudah tembus 1 juta kasus virus corona. Dan di Indonesia sendiri ya sudah ribuan yang positif gitu, dan itu yang sudah dites. Yang belum dites banyak banget gitu, yang sebetulnya positif tapi belum dites banyak banget. Yang meninggal katanya nggak corona terus corona gitu ya, setelah habis meninggal baru dinyatakan corona gitu. Seperti itu banyak gitu ya. Nah dan langkah-langkah pemerintah sebetulnya nggak tahu ini. Menurut saya pasti pemerintah sudah punya satu wacana yang terbaik ya, yang bisa dilakukan karena kan melihatnya dari berbagai macam sisi gitu ya. Saya sendiri sih sebetulnya agak bingung juga ini lockdown apa nggak lockdown gitu ya. Kalau lockdown maka saya harus bersikap, kalau nggak lockdown saya juga harus bersikap gitu. Masa lockdown sendiri kan nggak lucu juga. Tetapi semua itu berdampak, nggak di lockdown saja. Kita sudah mengalami istilahnya krisis ya secara ekonomi. Saya sempat jalan sama istri tadi keluar gitu ya, lihat situasi ya. Tapi di mobil aja kita nggak berani turun. Dan kita lihat bisnis-bisnis banyak yang tutup gitu. Ya, terutama yang biasanya ramai banget orang berkerumun itu pada tutup. Ya, pada tutup seperti yang jual kopi gitu ya, itu tempat-tempat nongkrong itu tutup. Terus kemudian restoran-restoran yang tadinya ramai sekali ya, yang tadinya ramai sekali itu sepi, bahkan beberapa juga tutup. Itu baru restoran ya, belum lagi beberapa kawan yang punya klinik kecantikan itu juga di close ya, benar-benar di close. Nah ini sangat-sangat berpengaruh ya terhadap perekonomian gitu. Saya sendiri pun semua karyawan saya itu kerja di rumah gitu ya, nggak tutup tapi kerja di rumah karena alhamdulillah omsetnya masih jalan ya gitu, ordernya masih jalan, terus paket juga masih buka. Nah kemarin itu saya sempat bingung, ini mau saya tutup apa nggak tutup gitu. Kalau lockdown ya otomatis saya tutup gitu. Tapi terus kemudian informasi dari pengiriman masih bisa ngirim, ya sudah akhirnya kita masih lanjut kerja tetapi di rumah masing-masing. Bahkan stok-stok barang saya bagi ya, kosmetik di si A, terus Klinos di beberapa tempat gitu ya, di karyawan-karyawan saya semua. Terus kemudian ada suplemen di sini gitu ya, buku gitu ya, itu di karyawan satunya gitu. Jadi masing-masing karyawan saya pegang produk saya, dan di kantor itu sepi ya, kantor saya sepi sekali, nggak ada orang, cuman saya aja. Ini sangat mempengaruhi ya, kinerja pun sudah pasti akan melambat gitu. Kalau tempat saya melambat ya, tidak close tapi melambat. Tapi banyak sekali teman-teman yang mengalami melambat, maka ini sangat berpengaruh. Sebagian dari bisnis itu mengalami penurunan yang sangat-sangat drastis. Bahkan saya juga sempat dengar ada hotel yang mana karena ya okupansinya kecil ya, bahkan hampir tidak ada orang yang nginap, itu bahkan karyawannya pun menanggung gitu, cuman dibayar 30% apa 25%. Jadi 75% gajinya dipotong ya, supaya hotel tersebut masih bisa bertahan ya. Itu hotel besar ya, bintang 5, Anda bayangin aja. Nah ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian ya, otomatis ya sangat berpengaruh. Dan banyak sekali dari sebetulnya bukan dari menengah ke bawah saja, menengah ke atas pun banyak yang ngedrop gitu ya. Ya ini istilahnya prihatin sama-sama. Tetapi dari pemerintah mengeluarkan relaksasi kredit untuk yang memerlukan gitu. Nah, apa saja sih ya yang bisa membuat kita apa saja yang bisa kita manfaatkan ya untuk relaksasi kredit ini? Sebetulnya sejauh yang saya tahu, saya nggak tahu informasi yang terbarunya, tetapi sejauh yang saya tahu yang memberikan adalah leasing. Sekali lagi ini pihak leasing.
kalau bank kalau pihak bank itu saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu tentang informasi ada relaksasi kredit atau tidak. Tetapi saya akan coba berikan solusinya untuk Anda gitu di masa seperti ini. Mas, aku ada cicilan gitu ya, ada cicilan misalnya KTA. Kan itu nggak ada relaksasi kreditnya. Kemudian saya punya kartu kredit, itu juga tidak termasuk di dalam relaksasi kredit. Nah, terus bagaimana? Nah, nanti kita akan bahas semuanya total ya. Oke. Yang pertama kita akan membahas dulu keringanan kredit yang bisa didapatkan di leasing. Nah, ini sebetulnya menurut OJK gitu ya. Sebetulnya ini udah ada aplikasinya, daftar bank leasing. Ya. Nah, ini sebetulnya debitur tidak perlu datang ke bank atau perusahaan pembiayaan atau leasing gitu ya. Ini saya kutip dari kompas.com ya, yang lebih akurat gitu ya. Nah, bentar. Apa saja sih sebetulnya? Maksudnya leasingnya apa saja? Ini ada nih daftarnya nih. Leasingnya ini perusahaan leasing yang memberikan kelonggaran kredit antara lain ya, saya sebutkan di sini ya. Antara lain adalah FIF. Ya, kemudian FIF Group ya, kemudian WOM Finance, Mandiri Tunas Finance, ACC, BAF, CSUL Finance gitu ya. Dan beberapa yang tidak disebutkan di sini. Kemarin saya juga lihat sepertinya Adira juga memberikan ya. Saya sempat lihat videonya di Makassar. Itu Adira juga memberikan keringanan gitu ya, dengan tata cara sebagai berikut. Saya bacain aja. Nanti Anda bisa buka sendiri di kompas.com ya. Pengajuan permohonan restrukturisasi atau keringanan dapat dilakukan dengan mengisi formulir yang dapat didownload dari website resmi perusahaan pembiayaan. Jadi kalau Anda masih punya cicilan kendaraan, ya itu bisa ya Anda download dulu. Jadi permohonan dengan mengajukan permohonan. Pengembalian formulir dilakukan melalui email, tidak perlu datang ke perusahaan. Jadi ini masih dalam konteks social distancing seperti itu. Yang ketiga, persetujuan permohonan restrukturisasi akan diinformasikan oleh perusahaan pembiayaan melalui email. Keringanan kredit dapat disetujui apabila jaminan kendaraan atau jaminan lainnya masih dalam penguasaan debitur. Jadi nggak boleh jaminan tersebut dipindah tangankan, ya. Jadi masih dalam penguasaan debitur. Kalau Anda punya mobil digadaikan ke orang, ya itu malah kasus nanti, ya. Nggak boleh seperti itu. Nah, sesuai perjanjian pembiayaan, informasi lengkap ya. Oh, ini bisa dilihat di websitenya. Nah, terus kemudian ya anjurannya adalah masyarakat tidak perlu berbondong-bondong menuju bank gitu ya. Cukup Anda lihat di websitenya saja dan download formulirnya, kemudian diisi ya. Seperti itu. Nah, sebetulnya seperti apa bentuknya? Bentuknya adalah restrukturisasi. Restrukturisasi itu penundaan pembayaran ya, jangka waktunya seperti itu. Jadi bukan jumlahnya ya, tapi jangka waktunya. Ya, jumlahnya bertambah atau tidak, saya tidak tahu menahu. Nah, inilah yang yang bisa kita pelajari bahwa restrukturisasi ini untuk sementara sampai hari ini yang saya tahu hanya berlaku untuk cicilan kredit pemilik kendaraan. Ya, ini berupa perpanjangan jangka waktu. Ya, mungkin ditujukan untuk ojek online mungkin ya, dan yang lain-lainnya. Kemudian terus lah ini aku punya KTA loh mas gitu. Saya juga punya KUR mas. Ya, siapa yang merasa seperti itu? Saya juga punya ini punya itu ya, banyak sekali cicilan kita gitu misalnya. Nah, terus sikap saya harus seperti apa? Yuk saya akan berikan Anda sedikit gambaran ya supaya Anda bisa bersikap. Ini masalah sikap. Ini masalah sikap. Kita harus gimana nih? Nah, ya jadi kan ini kan gimana caranya kita survive ya, angsurannya
di masa-masa seperti ini. Padahal pinjaman itu macam-macam tuh. Pinjaman itu kan jenisnya ada KTA, ada kartu kredit, ada KPR, ada juga yang kena pinjol. Macam-macam pinjol. Apalagi itu apa namanya, pinjaman usaha. Ya, ada yang bentuknya KUR, ada yang bentuknya juga RK. Wah, rekening koran, cuman bayar bunganya tok. Terus harus perpanjang tiap tahun seperti itu. Nah, sikap saya harus seperti apa? Katanya kredit di bawah 10 miliar itu bisa restrukturisasi atau relaksasi. Istilahnya kok relaksasi ya? Saya nggak paham. Karena apa maksudnya, biar rileks gitu ya, relaksasi supaya rileks. Ya teman-teman, kredit itu nggak ada yang rileks gitu ya. Mana-mana kredit ya. Ini jadikan pelajaran saja lah gitu, supaya kedepannya kita nggak kredit lagi. Tapi bagaimana kita menyikapi semua ini? Yang direlaksasi untuk sementara ini cuman leasing. Nah, terus gimana KTA-nya, gimana kartu kredit, gimana KPR, gimana pinjol dan sebagainya. Ya. Nah, sedangkan saat ini banyak sekali teman-teman yang merasa tidak punya uang ya, untuk membayarnya. Nah, sekarang saya mau bicara tentang prioritas keuangan. Apabila Anda punya semua ini atau salah satu dari ini dan tidak termasuk di dalam kredit yang direlaksasi, bagaimana sikap kita? Tuh ya. Oke, nanti kalau mau tanya boleh. Ya, kalau mau tanya boleh. Tapi intinya sabar ya, Ini kita semua baru mengalami satu kondisi yang tidak enak. Nah, saya akan memperkenalkan pada Anda sebuah istilah. Ya, saya akan memperkenalkan sebuah istilah yang dinamakan sebagai force major, ya. Bacanya apa ini? Spellingnya force majeure. Force majeure. Nah, itu bacanya ya, force majeure. Ini tak cek spelling. Force majeure. Nah, ya, bacanya gitu. Force majeure gitu ya. Kalau orang Indonesia suka bilang force major gitu ya. Seperti itu. Nah, apa sih force majeure itu? Force majeure adalah kondisi memaksa. Ini kita belajar sama-sama tentang hal ini. Ya, kondisi memaksa. Keadaan memaksa. Nah, force majeure ini sebetulnya diatur di dalam KUH Perdata. Ya. Ini diatur semuanya dalam KUH Perdata. Dan sebetulnya di kondisi force majeure itu termasuk salah satunya adalah epidemik. Dan sekarang yang terjadi adalah bukan epidemik lagi tapi pandemik. Ya, pandemik lebih besar, ya, skalanya lebih besar. Dan sudah ditangani oleh Badan Penanganan Bencana, ya. Ini sudah termasuk bencana gitu ya. Nah, ini sebetulnya masuk di dalam force majeure. Tetapi tidak semua perbankan itu akan menganggap ini sebagai force majeure. Ya, tentunya mereka akan melindungi lah. Tapi ini sebetulnya saya kasih kunci pada Anda. Apabila Anda punya kredit-kredit yang lain, yang pertama kali Anda harus lihat adalah di perjanjian kredit atau PK. Di perjanjian kredit coba Anda buka lagi, Anda cari lagi di lemari kopiannya, Anda cari lagi tentang pasal yang mengatur tentang force majeure. Itu ada. Gitu ya. Karena itu selalu diatur dalam KUH Perdata. Ada tidak tulisan epidemik? Gitu. Kalau ada, itu bisa dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengajukan keringanan. Apabila Anda ini memang waduh nggak bisa membayarnya, ini gimana ini gitu. Ya. Anda bisa mengajukan keringanan gitu ya.
berdasarkan perjanjian kredit tersebut. Ya, terutama ini yang bersifat RK, pinjaman rekening koran atau mungkin KPR gitu ya. Anda sedang berat, ini pinjaman-pinjaman yang mana pada saat pinjaman itu terjadi Anda lakukan di hadapan notaris gitu ya. Jadi secara legal itu betul-betul komplit gitu ya, sempurna secara legal. Biasanya pakai jaminan seperti itu, RK, KPR atau pinjaman bisnis ya. Nah kemudian Anda lihat lagi perjanjian kreditnya, apakah ada di situ pasal yang mengatur. Kalau ada pasal yang mengatur, Anda baca kembali gitu. Maka penting sekali pada saat pengajuan kredit ya, penting sekali itu tidak asal tanda tangan, dilihat semua pasalnya dan ada pasal yang mengatur tentang ini. Di kontrak kerjasama pun biasanya seperti itu, kontraktor kerjasama membangun rumah atau proyek ya, biasanya ada force majeure juga. Nah ini adalah sebuah keadaan memaksa. Kemudian ini untuk RK dan KPR ya. Kita Anda bisa mengajukan mengajukan masalah di ACC atau tidak, Anda punya dasar yang kuat dulu dari perjanjian kreditnya. Itu tentang force majeure. Kemudian, nah Mas, kredit saya lain lagi Mas, gitu. Kredit saya lain. Kredit saya bentuknya adalah bentuknya adalah KTA, kartu kredit atau pinjaman online yang tidak ada jaminannya. Ya, itu gimana Mas? Ya bisa nggak saya pakai force majeure ini gitu. Saya tekankan kalau force majeure ini Anda pakai yang ada perjanjian kreditnya, di mana Anda melakukan akad kredit ya, ada pihak bank, ada Anda dan Anda pihak notaris, biasanya seperti itu. Biasanya itu KPR atau RK. Ya biasanya seperti itu. Yang pakai jaminan sertifikat, biasanya seperti itu. Kalau jaminannya, kalau leasing kan tadi jaminannya kan BPKB ya, itu enggak tahu saya ada enggak di dalamnya. Tapi kalau ada ya itu bisa dijadikan sebagai alasan yang kuat ya untuk mengajukan keringanan. Ini tidak termasuk sebetulnya relaksasi kredit tadi, enggak. Tapi saya kasih Anda sebuah celah hukum yang mana sebetulnya Anda bisa manfaatkan jika memang Anda terpaksa. Kemudian yang berikutnya, bagaimana Mas kalau pinjaman saya berupa kartu kredit, KTA atau pinjol? Nah, kartu kredit, KTA dan pinjol ini adalah pinjaman, semuanya punya kesamaan. Apa kesamaannya? Yaitu tanpa jaminan. Gimana kita menyiasati pinjaman-pinjaman yang tanpa jaminan supaya kita bisa mendapatkan keringanan? Caranya dari dulu sudah saya sampaikan, yaitu dengan cara macet. Caranya adalah macet. Waduh, Mas Arli ngajari elek iki. Ini tentunya pihak bank tentunya nggak suka sama saya kalau saya ngomong gini. Tapi nggak masalah. Gitu. Kenapa? Karena begitu Anda macet 6 bulan, Anda akan masuk ke dalam kriteria NPL, ya, not performing loan, gitu. Ya, Anda akan masuk ke dalam kriteria, istilahnya ini sudah beda divisi lagi yang menanganinya. Yang kredit lancar tangani oleh divisi yang satu, kalau sudah macet 6 bulan, ini yang menangani adalah divisi yang satunya, gitu. Di mana udah beda divisi di dalam dunia perbankan. Nah, kalau sudah seperti ini macet 6 bulan, maka yang ditawarkan biasanya ya yang ditawarkan adalah keringanan. Ada yang keringanan bunga, keringanan waktu, macam-macam gitu, tergantung dari pihak banknya. Nah, inilah kalau pinjol ini yang paling lemah secara hukum gitu. KTA sama KK pun sebetulnya juga secara hukum itu lemah gitu ya, karena dia nggak ada tanda tangan hitam di atas putihnya kadang-kadang, atau cuman lewat telepon aja gitu ya, seperti itu ya, itu sangat-sangat lemah sebetulnya. Nah, gimana caranya mendapatkan keringanan kalau KTA, kartu kredit atau pinjol itu dengan cara macet minimal 6 bulan. Terus Mas Arli, resikonya berarti kan kita akan ditagih. Yes,
resikonya ditagih. Kalau resikonya ditagih ya sudah pastilah yang punya uang nagih Anda. Kalau pinjol biasanya ya tergantung. Kalau pinjolnya ini kurang ajar itu gimana? Ya nomor Anda disebar-sebarkan itu sudah penyalahgunaan gitu ya. Dia ada jelek-jelekkan di grup secara online apa itu sudah kurang ajar. Kalau itu adalah tindakan melawan hukum sebetulnya. Ya, untuk pinjol. Nih, jadi Anda penyelenggara pinjol nih hati-hati dengan cara-cara penagihannya atau ngomong-ngomong kasar, bentak-bentak gitu ya. Karena saya seringkali melihat yang seperti itu. Nah, itu semua tindakan melawan hukum. Ya nggak bisa, kalau nagih ya nagih, tetapi tidak boleh dengan cara-cara yang melawan hukum. Kemudian kartu kredit dan KTA, ya kalau sekarang sudah jarang ya seperti itu. Meskipun masih ada, tapi sudah jarang. Sekarang halus-halus kok gitu ya. Kalau dulu mungkin beberapa tahun yang lalu itu kasar-kasar dengan ancaman dan sebagainya. Tapi sekarang sudah tidak gitu. Dan mereka jarang sekali yang menggunakan pihak ketiga. Biasanya ditangani langsung dengan pihak bank karena ada masalah. Dulu pernah ada yang nasabah dianiaya itu, terus pemerintah memperketat urusan-urusan seperti ini. Jadi Anda nggak perlu terlalu khawatir ya. Anda nggak perlu terlalu khawatir terhadap hal ini. Apabila pinjamannya itu berupa KK, KTA dan pinjol, itu resikonya adalah cuman ditagih ya. Kalau biasanya mereka nagihnya rajin gitu, nggak galak toh, tapi rajin gitu ya. Jadi katanya suruh posting positif kan gitu, posting positif ya wes, aku nggak mau bilang galak atau medeni gitu, enggak ya, tapi rajin. Nah, jadi di sini saya perlu buatkan sebuah kesimpulan ya untuk Anda semua supaya Anda semua tidak bingung. Bagi Anda yang punya leasing kredit dengan jaminan, ini istilahnya kredit dengan jaminan fidusia, biasanya BPKB. Nah, jaminan BPKB. Nah, ini yang motor yang motor itu yang mendapatkan relaksasi kredit. Kalau mobil saya nggak tahu ya di ACC apa enggak ya, jadi ya gitulah gitu. Terus KPR sama RK Anda manfaatkan di dalam perjanjian kredit, yaitu yang dinamakan sebagai force majeure ya, dalam perjanjian kredit. Terus kemudian KTA, kemudian kartu kredit, kemudian pinjol ya, nggak ada cara lain selain macet 6 bulan untuk dapat keringanan. Ini dengan tujuan untuk dapat keringanan ya. Tapi ingat pesan saya, utang harus dibayar ya, itu saya tekankan karena utang itu harus dibayar benar-benar, nggak boleh utang nggak bayar gitu. Kadang-kadang teman-teman memanfaatkan celah seperti ini supaya nggak bayar utang. Nah, itu keliru, dosa ya. Saya nggak pernah ngajari orang nggak bayar utang. Utang harus dibayar, segerakan dalam membayar utang. Tetapi apabila utang Anda dalam utang Anda lah utang riba seperti ini, terus kemudian ada sistem ribawi di dalamnya yang mengatur semuanya, terus ada kondisi seperti ini ya, kondisi pandemik seperti ini, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan keringanan? Kalau leasing tadi Anda manfaatkan relaksasi kredit yang motor. Kalau yang mobil gimana? Yang mobil balikin aja lah ke leasing gitu ya. Orang duit kok tuku mobil gitu. Aku yuk kadang-kadang gumun karena teman-teman nih. Gak duit lo tuku mobil gitu. Yang beli mobil itu yang punya duit saja gitu. Kalau nggak punya duit ya sudah diem, naik motor nggak apa-apa. Ngono loh. Jadi urip iku sak madya. Orang Jawa bilang itu ojo ngoyo ya. Ingat, tekanan berbanding lurus dengan gaya. Jadi orang-orang yang banyak gaya itu banyak tekanan. Itu prinsipnya. Makanya ojo ngoyo. Nah, jadi leasing ya, leasing itu tadi KPR atau RK, solusinya untuk mendapatkan keringanan kredit adalah seperti ini. Resikonya, jadi ini resiko-resiko kredit macet itu ya, resikonya kalau ini ya biasanya ditarik
Resiko terberatnya leasing itu adalah kendaraannya ditarik. Kalau yang berjaminan sertifikat, resiko terberatnya adalah lelang. Ya. Kalau KTA, kartu kredit pinjol, resiko terberatnya adalah ditagih, selesai. Udah. Mas, ada nggak resiko terberatnya di penjara? Nggak ada. Yang namanya kredit itu diatur di dalam hukum perdata, bukan pidana. Kecuali Anda leasing mobil, mobilnya sampean gadekan. Mobilnya digadekan itu masuk ke ranah hukumnya pidana, penggelapan jaminan fidusia. Ngoten. Jadi jangan ngawur, teman-teman punya kredit gak iso bayar angsuran, mobilnya malah digadekan. Lah ini sudahlah ngoyo, gelap mata, jadi ini koplak gitu ya. Nah sekarang terus gimana Mas Ali? Nah ini sebelum saya lanjutkan, klik dulu share atau bagikan dan klik love dong gitu. Dari tadi ngomong ya saya udah gambleh terus nggak ada yang kasih love. Ayo kasih love dulu. Gitu. Apabila tayangannya bermanfaat. Ya, jadi saya selalu bilang resiko terburuknya. Resiko terburuknya adalah ditarik untuk leasing. Untuk KPR dan RK resiko terburuknya adalah dilelang. Nanti kalau ada yang beli ya baru jaminan tersebut bisa ditransaksikan. Kemudian kalau KTA, kartu kredit pinjol itu resikonya cuman ditagih. Ini saya tekankan ini ya, terutama teman-teman yang kena pinjol iki ojo terlalu panik gitu loh ya. Anda punya pinjaman online nggak bisa bayar, itu paniknya itu sudah seperti dikejar-kejar virus corona, paniknya luar biasa. Tenang, pinjol itu bukan virus corona ya, pinjol itu cuman sekedar nagih saja. Ada kemarin yang ketakutan, nanti saya datangi ke rumah, jawabannya gimana? Oh ya saya tunggu gitu. Kalau Anda ditanya, Anda ditakut-takuti mau disamperin rumahnya, iya boleh saya tunggu gitu. Kalau mau main ke rumah boleh gitu ya. Tetapi ingat kita social distancing loh ya, jangan nekat gitu ya. Ya tapi monggo gitu, ya taruh aja di teras. Pintunya nggak usah dibuka terus pakai masker gitu. Social distancing kok gitu. Oh iya sudah datang, oh iya mau minum apa, teh apa, kopi, kasih aja teh apa kopi gitu. Ya kalau teh apa kopi ada, kalau uang nggak ada gitu. Itu cara jawab kalau Anda nggak punya uang. Saya nggak ngajarin nakal loh ya, tetapi ini dengan tujuan Anda diberikan keringanan, minimal bunganya dipotong, dendanya dihilangkan ya, minimal itu. Jadi supaya Anda bisa membayar masuk ke pokok itu, karena utang itu wajib dibayar. Kalau Anda niatnya nggak bayar utang, ya yang salah Anda. Saya nggak bisa belain orang salah. Itu. Oke, bagi yang mau bertanya, saya persilahkan. Silakan bertanya ya, sambil saya menunggu pertanyaan. Mari kita lihat sama-sama iklannya Klinos berikut ini. Mana iklannya Klinos? Memang tidak mudah, tapi harus dilakukan. Uang harus dipisah, biar semuanya jalan. Kalau bisa hemat, kenapa mesti boros? Karena hidup tidak selalu untung. Maka, sebisa mungkin harus menabung. Kaya atau miskin bisa jadi adalah takdir. Tapi cerdas itu pilihan. Klinos merawat mesin, oli lebih awet, bensin lebih hemat.
Ya, kembali lagi dengan saya Arli Kurnia. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ayo kita baca sama-sama. Oke, dari siapa tadi? Baby Liting. Mas, KTA saya sudah macet dari 2016, gimana ya? Bisa ada keringanan atau penghapusan utang tidak ada atau penghapusan utang tidak dalam keadaan saat ini? Oke, jadi ini dari 2016. Oke. Nah, jadi gini, utang Anda berapa? Ya, teman-teman, ini ada seorang yang punya utang KTA dari tahun 2016. Sekarang kan sudah 2020 dan kemungkinan Anda sudah tidak ditagih. Ya, kira-kira benar nggak? Silakan kalau Anda masih online silakan komen ya. Anda punya utang 2016 dan sudah macet, sekarang 2020 ini wujudnya adalah KTA. Dan asumsi saya jarak 4 tahun ini ya, Anda itu ditagih itu di tahun-tahun pertama, di 6 bulan pertama biasanya. Dan biasanya sudah 1 tahun itu semakin longgar ya. Dan kemudian setelah itu akan muncul SMS berikan keringanan, biasanya seperti itu. Nah, sekali lagi prinsipnya hutang hukumnya wajib dibayar. Oke, jadi kalau ada mentor mengajarkan tidak usah bayar hutang, dosa. Ya, tidak boleh. Hutang wajib dibayar. Tetapi kalau ini Anda sudah tidak ditagih, berarti Anda masih punya kewajiban membayar. Nah, dulu yang Anda pinjam berapa? Misalnya dulu Anda pinjam 20 juta. Ya sudah, Anda harus kumpulkan uang. Ya, harusnya 4 tahun ini Anda punya dong. Anda nabung dong, ya. Berarti setahun nabung 5 juta. Setahun 5 juta berarti 1 bulan tidak sampai 400 ribu, tidak sampai 500 ribu Anda nabung untuk melunasi semua hutang Anda di tahun 2020 harusnya sudah bisa Anda lunasi gitu. Tetapi kalau saat ini juga Anda masih belum punya tabungan sejumlah pokoknya, ya Anda harus maksain diri untuk menabung membayar hutang tersebut gitu. Karena bagaimanapun ini prinsipnya wajib ya. Ini saya ngomong secara agama, utang wajib dibayar. Anda harus bayar utang ini sekaligus gitu, sekaligus. Atau Anda beritikat untuk telepon, Pak, Bu, bisa nggak saya disambungkan ke bagian pelunasan gitu ya. Oh, mau melunasi? Iya, tapi saya belum ada dana. Gini, itikat saya baik, saya mau melunasi, tetapi boleh nggak kalau saya angsur? Siapa tahu boleh gitu. Jadi ini adalah sebuah situasi yang mana situasi ini bukan situasi yang pasti ya, karena pelunasan kredit itu ya tergantung negosiasinya, tergantung pimpinannya saat itu siapa, policy daripada bank tersebut bagaimana, itu sangat-sangat mempengaruhi. Jadi bukan berarti kok kita punya utang terus diam saja, terus Anda tidak membayar, tidak seperti itu ya. Jadi silakan Anda tanyakan saja ke customer service, minta disambungkan ke bagian pelunasan. Terus Anda tanyakan bagaimana. Alangkah baiknya Anda juga sudah siap uangnya sejumlah pokoknya. Anda bisa tawarkan, ini saya sudah punya uang sejumlah pokok, gimana kalau saya lunasi saja pokoknya, boleh nggak bunganya dihapuskan gitu. Kalau KTA sebagian besar boleh. Ya, KTA kartu kredit sebagian besar boleh. Oke, saya lanjut pertanyaan yang berikutnya. Ibu Dewi, saya kesulitan karena biasa KTA alhamdulillah lancar terus, tapi kerjaan dirumahkan akibat ini. Sekarang saya bingung KTA bagaimana cara bayarnya, leasing motor belum bayar juga. Oke, tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa leasing motor coba Anda download di website resmi daripada penyedia leasing Anda, kemudian Anda download formulirnya dan kemudian Anda ajukan keringanannya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk KTA ya sudah biasanya lancar, ini macet dulu 6 bulan. Macet itu bukan berarti tidak membayar, tetapi Anda menunda pembayaran karena kondisi ekonomi Anda sedang tidak baik. Tunda dulu pembayarannya dan kemudian nanti sambil memulihkan kondisi ekonomi Anda mulai nabung untuk membayar sejumlah pokoknya. Bisa dengan cara angsuran, bisa dengan cara dibayar total lunas. Biasanya kalau Anda bayar total lunas, biasanya diskonnya gede banget ya, bahkan pokoknya pun bisa didiskon gitu. Oke,
Assalamualaikum Mas Ali, saya sudah 3 bulan gagal bayar RK. Pihak bank kasih solusi restruk penurunan bunga 14 menjadi 9%, tapi saya masih berat. Saya sudah terima SP1 dan dolimnya AO Bank sudah menawar-nawari rumah saya ke tetangga saya juga sama-sama nasabah. Kemarin tanggal 1 April saya dikirimi surat minta restrukturisasi cicil pokoknya saja semampu saya dan hilangkan denda dan ongkos. Belum ada tanggapan, minta sarannya Mas gitu. Ya kalau AO-nya nawarkan ya itu haknya dia, ya itu nawarkan. Jadi kita tidak perlu diambil hati ya. Anda tidak perlu ambil hati di situ. Tapi yang paling penting perjuangan untuk membayar pokok ya, mengangsur pokoknya ini Anda teruskan saja. Kalau Anda dengan surat menyurat ya belum berhasil, Anda surati lagi yang berikutnya untuk meminta tanggapannya. Itu ya. Terus telepon sama manajernya bagaimana gitu ya. Gitu Pak Andri, supaya Anda bisa lebih memiliki kepastian gitu ya. Intinya adalah Anda sebagai nasabah memiliki itikat baik untuk membayar, itu sudah bagus sekali. Ya, karena yang sangat disayangkan adalah nasabah yang ngilang. Nah, itu nggak boleh. Ya, maksudnya itu tidak etis. Dan secara agama juga nggak boleh kita punya utang terus ngilang. Ada lagi yang tanya nggak? Kalau nggak ada udah nih. Oh ini ada Triani Kazam, saya pengen jadi resellernya Klinos, kira-kira Jepara Jateng sudah ada agennya belum ya Mas? Wah ini kebetulan di sini kan tadi ada Pak Teguh nih, ada Pak Teguh yang komen nih ya. Pak Teguh itu agen tunggal Klinos, AT Klinos Ungaran Semarang. Nah itu coba Anda kontak Pak Teguh aja, gitu ya, nanti biar dibantu. Mungkin seperti itu ya yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ya, terima kasih sudah menyimak dan semoga apapun kondisinya Anda bisa melunasi utang Anda dengan segera. Semoga Allah melancarkan rezeki Anda, memberikan Anda rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah dan rezeki yang bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.